segala kesibukan kita, hal yang tidak biasa kita datang beribadah jam 5 sore. Tapi puji Tuhan, hari ini ada banyak jemaat yang boleh hadir, yang rindu untuk bersama-sama kita mengikuti ibadah Kamis Putih. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah. Kamis Putih adalah penutupan masa Prapaskah. Secara khusus perayaan Kamis Putih merupakan pengenangan akan peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Walaupun Kristus adalah Sang Firman Allah yang ilahi dan kudus, Ia berkenan merendahkan dirinya menjadi hamba. Kita hadir di sini untuk mengenang karya agung itu, dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka seharusnya kita terus mengingat akan kasih setia Tuhan dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Seperti tema kita pada saat ini, mengingat kasih dan perintah Tuhan. Mari kita mengambil bagian dalam pelayanan ini untuk keteladanan Sang Kristus Juru Selamat kita. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mengangkat pujian dari MJNE 41. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus serta tuntunan Roh Kudus menuntun dalam ibadah ini. Jemaat Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kita, banyak kali kita menyakiti hati Tuhan, pun juga mungkin hati akan sesama kita. Karena itu mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Sungguh kasih Tuhan besar terhadap kita. Dia yang menanggung dosa kita. Dia juga yang merendahkan dirinya dan menebus kita. Marilah dengan kerendahan hati
kita datang mengaku dosa secara pribadi di hadapannya. Diiringi pujian, kasihilah aku. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setiamu, dan hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku Tuhan, tahirkanlah dari dosaku. Kami menyadari betapa Engkau mengasihi kami. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami. Namun, kami sering berbuat seakan-akan tidak menghargai kasih dan berkat-Mu. Ampunilah ketidaktaatan kami pada perintah-Mu, agar kami layak dalam hadirat-Mu. Sebab sekarang ku sadari segala pelanggaranku, senantiasa ku bergumul dengan dosaku terhadap-Mu. Engkau ya Tuhan Maha Adil di dalam keputusan-Mu, sehingga aku Kau sucikan menurut kasih setia-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Setelah kita bersungguh-sungguh mengakui dosa, maka berita anugerah kembali dinyatakan kepada kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22.
Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 19. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan Suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meneliti aku, Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, Dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup, Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan. di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan, Kematian semua orang yang dikasihinya. ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Kita mengangkat pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Kita akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kekasih jiwa kami,
kepadamu pada saat ini di hari Kamis putih ini Tuhan. Kami datang bersama-sama menaikkan puji-pujian dan ungkapan syukur bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Dia datang ke dalam dunia ini untuk melayani kami. Ya Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Hamba-hamba-Mu akan membacakan firman-Mu kepada kami sekalian. Biarlah firman itu kami mengerti dan kami dapat lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami sekalian, karena sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Firman kita yang akan kita baca pada sore hari ini, pembacaan pertama dari Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari atau 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Amin. Pembacaan yang kedua dari 1 Korintus 11 ayat 17
sampai 34. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Firman Tuhan demikian. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apa yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengaku tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Amin. Dengan rendah hati saya mengundang jemaat berdiri. Pembacaan Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah.
Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah saudara-saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya setiap saat. Amin. Jemaat Tuhan silakan. Shalom. Pada hari ini kita bersama-sama memperingati Kamis Putih, mengingatkan kepada kita tentang tema mengingat kasih dan perintah Tuhan. Tontong kungkilalai Pak Kaborok siapa rentana buang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kamis Putih menjelang Jumat Agung dirayakan oleh Tuhan Yesus Kristus dan para murid dalam suasana yang sangat berbeda dengan kita saat ini. Mengapa? Sebab beberapa hal yang melatar belakangi peristiwa tersebut secara manusiawi memberatkan situasi dan kondisi
yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat itu Yesus tahu bahwa ia akan diserahkan mati tersalib demi keselamatan umat manusia. Di samping itu, dalam suasana pergumulan pribadi, ia juga prihatin akan ulah para murid yang saat itu saling bertengkar dan berebut tempat kedudukan mengenai siapakah di antara mereka yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Tentu Bapak Ibu Saudara terkasih, yang lebih memberatkan lagi ialah ulah Yudas yang menjadi sponsor untuk penangkapan Yesus. Bukanlah ulah para murid seolah tidak mau memahami penderitaan Yesus dan bahkan justru memperberat. Dalam situasi seperti itu, maka Yesus melaksanakan tindakan simbolis membasuh kaki para murid. Ia berkata, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Apakah yang harus kita perbuat, Bapak Ibu Saudara terkasih? Paling tidak ada 3 hal teladan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, sebagaimana Yesus bersedia berkorban demi orang berdosa dan keselamatan orang lain, ia telah meninggalkan surga yang mulia dan rela menanggung siksa dan derita. Maka kita pun, Bapak Ibu Saudara terkasih, seharusnya sebagai orang Kristen hendaknya bersedia berbeban bersama dengan orang lain, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Saling berbagi kasih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah sikap yang penuh dengan kerendahan hati. Sikap rendah hati untuk saling menerima. Karena sikap seperti itu, kita dapat saling membasuh seorang dengan yang lain. Dalam artian apa? Dalam artian kerelaan untuk saling mengampuni. Ada saling mengampuni. Seperti Tuhan sudah membasuh kita, Dia sudah memaafkan kita dari dosa yang kita lakukan. Yang berikut, Bapak Ibu terkasih, sebagaimana Yesus yang adalah guru dan Tuhan sedia merendahkan dirinya sebagai pelayan. Luar biasa, Dia datang sebagai pelayan, membasuh kaki para murid, bahkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Maka kita pun, Bapak Ibu Saudara terkasih, diharapkan supaya tidak sibuk berebut tempat siapa yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain, melainkan saling mendahului untuk merendahkan diri dan melayani. Bapak Ibu Saudara terkasih, kadang dalam kehidupan kita tidak mau saling melayani. Kita tidak mau merendahkan diri di hadapan orang lain. Padahal Yesus datang luar biasa
mencontohkan keteladanan itu, bahwa kita hendaknya merendahkan diri satu dengan yang lain, bukan merebut segala sesuatu. Karena itu, betapa sering kita sebagai gereja lupa untuk meneladani Yesus. Bahkan sering sibuk berebut kekuasaan yang akhirnya menjadikan orang lain sebagai budak dan pelayan kita. Tapi saya percaya di Jemaat Ebenezer tidak ada yang seperti itu. Budak dan nafsu untuk kekuasaan kita tentu jauh dari jiwa dan semangat pelayanan. Sekali lagi, itu tidak kita miliki, tetapi kita semua punya kerendahan hati untuk saling membasuh kaki. Seandainya tidak ada corona, kita pun juga akan saling membasuh kaki. Ada sikap kerendahan hati satu dengan yang lain, saling menerima, saling mengampuni satu dengan yang lain, sama seperti yang Tuhan Yesus sudah buat kepada para muridnya. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus tahu persis bahwa Yudaslah yang akan menyerahkan dia, kemudian ditangkap dan disalibkan. Tetapi walaupun Yesus tahu persis siapa musuhnya, ia tidak memandang Yudas dengan benci dan dendam, melainkan tetap dalam kasih. Seharusnya demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa walaupun mungkin pernah kita dibenci atau membenci orang lain, jangan pernah ingat dan jangan pernah dendam kepada siapapun juga, karena Yesus sudah meneladankan kepada kita. Dalam kehidupan ini, Yesus memberikan yang terbaik, sehingga siapakah kita ini? Seharusnya kita juga memberikan yang terbaik untuk Yesus kita. Bayangkan, dia tidak memandang, dia tidak membenci, dia tidak mendendam, melainkan tetap dalam kasih. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Kasih memang selalu dapat mengalahkan segala bentuk dendam dan benci. Tanpa kasih, kita tidak akan mampu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan kasih itu hanya mungkin kita memiliki Yesus Juru Selamat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, akhirnya apakah yang harus kita perbuat sebagaimana Yesus perbuat? Lakukanlah paling tiga hal yang sudah saya kemukakan tadi. Bahwa Yesus bersedia berkorban demi orang berdosa dan keselamatan orang lain. Bahwa Yesus yang adalah Guru dan Tuhan sedia merendahkan diri sebagai pelayan dan membasuh kaki para murid. Bahwa Yesus tahu persis Yudaslah yang menyerahkan dia, tetapi dia tidak dendam, dia tidak memusuhi, dia tidak membenci Yudas. Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah dalam kehidupan kita menanggalkan jubah keangkuhan kita, karena dengan demikian kita dapat saling melayani seorang dengan yang lain. Tanggalkanlah keegoisan kita, tanggalkanlah kesombongan kita, tapi marilah saling merendahkan diri satu dengan yang lain, supaya di mana kita ada, kemanapun kita pergi, selalu tercipta damai sejahtera
sukacita kita alami karena kita telah meneladani Yesus Sang Juru Selamat kita di tengah-tengah hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita mengingat kasih dan perintah Tuhan, bahwa Tuhan sudah menjadi teladan untuk kita, membasuh kaki para murid. Hendaknya kita juga saling merendahkan diri, saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan akan ke-12 pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan persembahan syukur kita pada saat ini, dan kita akan menjalankan satu kuliah. Ayat pengantar kita dalam persembahan syukur kita ini dalam Mazmur 116 ayat 17 sampai dengan 19. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasabku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Sambil pundi dijalankan, kita memuji Kidung Jemaat 363 ayat 1 sampai 3. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan.
pandang Yesus yang ku puji dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji dialah. Yang ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Ada niatku terbaru, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Di hadapan kekudusan-Mu, ya Allah yang Maha Pengasih, kami datang pada saat ini merendahkan hati kami di hadapan-Mu, menaikkan puji dan syukur bahwa kami diperkenankan untuk memperingati Kamis Putih pada saat ini, saling menerima satu dengan yang lain. Itu karena kasih karunia Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan, bahwa di tengah-tengah kehidupan kami, kadangkala kami memiliki kekerasan hati. Tetapi kami bersyukur bahwa pada saat ini firman Tuhan datang menyapa kami, seperti yang Tuhan Yesus teladankan bagi kami, membasuh kaki murid-muridnya. Mampukan kami ya Tuhan untuk meneladani, untuk taat dan mengingat perintah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Mampukan kami untuk menanggalkan segala kesombongan kami. Kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa siapakah kami ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk saling menerima satu dengan yang lain, saudara bersaudara dalam satu persekutuan yang indah. Atau kemana dan dimanapun kami ditempatkan, kami bisa mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang. Ya Bapa, kekasih jiwa kami, kepadamu saat ini kami datang berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang tidak hadir di rumah-Mu yang kudus di sini, namun mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Ya Tuhan, berkati mereka di sana. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan pulihkan. Yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Yang berada di dalam pergumulan yang berkepanjangan, Tuhan, Engkaulah Allah yang dahsyat, yang besar dan dahsyat dan mampu menyatakan yang terbaik bagi kami, mengeluarkan kami
memampukan kami untuk menghadapi setiap pergumulan yang kami hadapi di dunia ini. Bapa di surga, kami datang berdoa kepadamu. Banyak saudara-saudara kami ya Tuhan yang bergumul saat ini, yang menderita saat ini oleh karena pandemi COVID-19, oleh karena di berbagai tempat ada ancaman-ancaman yang tidak menyenangkan. Ya Tuhan, Engkaulah pemilik hidup dan kehidupan umat manusia. Mampukan ya Tuhan menghalau semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk persembahan syukur yang boleh dibawa oleh jemaat-Mu, baik yang ada di rumah-Mu yang kudus, di sini pun juga yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati persembahan syukur jemaat-Mu sehingga digunakan dengan baik dan benar demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Juga mampukan kami untuk menata berkat-berkat yang Tuhan masih anugerahkan bagi masing-masing kami, untuk kami pakai di dalam menata kehidupan kami di tengah-tengah persekutuan yang adalah milik Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk majelis gereja bersama dengan semua pengurus POIG yang menata pelayanan dengan baik. Kami berdoa untuk tim multimedia. Kami berdoa untuk organis kami, untuk kantorya dan semua pelayanan yang dilakukan, poster semuanya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati setiap pelayanan dari saudara-saudara kami. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara ini. Kami mohon pulihkan dari pandemi ini, sehingga satu saat kami kembali sama seperti keadaan masa-masa yang lalu. Kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang indah dan baik serta benar adanya. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mohon kepadamu, berkatilah orang-orang yang ada di Deksos ini Tuhan, orang-orang tua kami Tuhan, para jompo. Tuhan kuatkan mereka semua, sehingga mereka juga dijauhkan dari sakit penyakit mara bahaya. Mereka semangat, mereka kuat menjalani kehidupan karunia Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Ampuni segala salah dan dosa kami. Dengarkan doa, permohonan dan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Pujianku beroleh berkat. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Yang tak punya
Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, pergilah dalam keteguhan imanmu untuk terus melakukan perintah Tuhan dengan terus mengingat tindakan kasih Tuhan dalam hidupmu. Arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan disilakan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimohon kesabarannya sejenak untuk mendengarkan pernikahan warta. Pertama-tama atas nama majelis gereja dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Winda yang melayani kita pada sore hari ini. Kiranya Ibu Pendeta dan keluarga diberikan kekuatan selalu dalam pelayanan ini. Dan juga ucapan terima kasih yang sama kepada rekan-rekan majelis, kantoria, organis, dan tim multimedia yang sudah mengambil bagian sore hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Ibadah Jumat Agung besok tanggal 2 April 2021. Besok diadakan 2 kali ibadah. Pertama, jam 7 pagi dilaksanakan secara onsite di Bulak Kapal di sini. Pelayan Pendeta Lius Bonggalimbi STH, Koordinator Penatua Alfian A. Tandilangi. Jam 9 pagi diadakan secara live streaming di Ruko. Pelayan Pendeta Lius Bongga, Koordinator Penatua Nyonya Lia P. Frans Papa. Himbauan. Sehubungan dengan adanya himbauan dari pimpinan BRLSU agar mengurangi kegiatan di lingkungan Depsos, maka diharapkan kepada warga jemaat bahwa berhubung masih dalam suasana pandemi agar tidak mengadakan kegiatan lain di gereja selain ibadah. Mohon perhatian segenap jemaat. Ucapan terima kasih. Majelis gereja menyampaikan ucapan terima kasih atas persembahan dari pertama, keluarga Tiar Wahyudi berupa 1 botol anggur perjamuan kudus. Kedua, Benhin dan Lipa uang sebesar 1,5 untuk pembelian sekolah lambang gerejawi. Tuhan kiranya memberkati. Kami menghimbau kepada jemaat untuk tetap mendukung pelayanan baik melalui doa, juga melalui persembahan yang dikumpulkan dengan 2 cara: transfer ke rekening bendahara yang tertera, langsung ke rekening bendahara jemaat. Yang kedua, melalui koordinator sektor. Dan yang ketiga, transfer ke rekening melalui aplikasi OPPO. Pesan dari majelis gereja bahwa mari kita tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti arahan pemerintah, dan mari kita semua tetap saling mendukung dalam doa. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita semua. Demikian warta jemaat hari ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan memberkati kita. Amin.
sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Kamis Putih pada malam hari ini, dan saya kembali mengingatkan kepada sidang jemaat untuk mempersiapkan diri mengambil bagian besok pagi di dalam ibadah Jumat Agung, mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya undang jemaat bantu berdiri, kita mengangkat pujian dari PKJ 179 ayat 1 dan 2. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.